Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menjalankan nikmat-nikmat menjadi sempurna. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di sini dalam rangka pengajian rutin kita setiap pekan ketiga di setiap bulannya, yang masih bersama guru kita Al-Ustaz Firmin Akbar yang masih insyaallah akan membahas kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi yang kemarin hari ini sudah masuk ke dalam pertemuan yang keempat insyaallah. Baik, untuk setiap waktu kepada Ustaz Firmin Akbar kami persilahkan. Terima kasih. Jazakallah khairal jazaa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين يا رب العالمين. Apa? Boleh dikecilkan sedikit volumenya. Kaifa halukum? Apa kabar jemaah sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah musalla al-ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari yang semoga Allah berkahi ini, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau, kepada kedua orang tua beliau, dan kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir, alhamdulillah, kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyelesaikan hadis yang pertama, hadis yang berisi tentang urgensi niat di dalam beramal, kedudukan niat di dalam beramal, dan banyak faedah yang telah kita dapatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan urgensi niat tersebut. Maka yang terpenting dari apa yang telah kita pelajari adalah kita bermohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bermohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, meneguhkan hati dan iman kita untuk istiqamah di dalam beramal salih, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan benar sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya cukup panjang. Izin saya membacakan terlebih dahulu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Al-haditsus tsani. Hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan. Qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة
ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri man as-sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslimun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bagaimana para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Hadisnya panjang atau lumayan panjang? Panjang ya. Barangkali bagi jamaah yang jarang membaca hadis secara langsung, ini tergolong panjang. Tapi ini bagian dari hadis yang cukup panjang, bukan panjang, pertengahan. Masih ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang lebih panjang. Di antaranya hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu lebih panjang lagi. Peristiwa Isra dan Mi'raj diceritakan dengan lengkap di situ, dengan detail. Sejak Nabi SAW berada di kota Mekah, lalu diperjalankan oleh Allah hingga ke Baitul Maqdis. Apa saja peristiwa yang terjadi di Baitul Maqdis, apa saja peristiwa selama perjalanan antara Mekah hingga Baitul Maqdis. Lalu Nabi SAW diperjalankan oleh Allah bersama malaikat Jibril hingga ke langit ketujuh, hingga ke Sidratul Muntaha. Dan apa saja peristiwa yang terjadi, panjang sekali. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua dengan mendengarkan hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Amin. Hadis yang kedua ini jamaah sekalian disebut oleh para ulama dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Kenapa disebut dengan hadis Jibril? Karena malaikat Jibril alaihi salam terlibat di dalam hadis yang mulia ini. Bahkan beliau, malaikat Jibril alaihi salam, sebagai aktor utamanya mendatangi Nabi SAW dan para sahabat dalam wujud manusia, aktor utamanya. Makanya disebut dengan hadithu Jibril alaihi salam. Juga dikatakan yakni ummul hadis. Di dalam Al-Quran kita ketahui surah Al-Fatihah itu disebut dengan ummul kitab. Ummul kitab. Kenapa? Karena 113 surat yang datang setelah Al-Fatihah itu sebagai yakni penjelas, berisi penjelasan terhadap pokok-pokok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan yakni sejarah. Semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya disebut dengan ummul kitab. Nah, adapun hadis yang tadi kita dengarkan, yang sudah dibacakan, ini disebut dengan ummul hadis. Kenapa? Karena isi dari hadis yang mulia ini dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW
yang datang setelahnya. Ini berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam. Dan sebagian ulama memberikan tema di dalam hadis yang mulia ini, untuk hadis yang mulia ini, maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan-tingkatan agama, atau berkaitan dengan tingkatan-tingkatan seseorang di dalam beragama. Di antara pokok hadis ini berkaitan tentang itu, tingkatan agama. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan, dari Umar. Yang dimaksud Umar di sini adalah khalifah yang kedua, sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu aidan, juga. Kenapa disebut juga? Karena hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Perawinya sama, ya, dari kalangan sahabat. Hadis yang kedua masih sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau Khalifah Umar, sahabat mulia Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Suatu hari kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi ini menunjukkan bahwa para sahabat mulia Umar dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti duduknya kita sekarang ini, ya. Gambarannya demikian, ya. Berdekatan. Idh tala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Ketika kami para sahabat radhiyallahu anhum duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Ya, dari kejauhan mendatangi, yakni tempat berkumpulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana keadaan laki-laki itu? Syadidu bayadhi thiyab, mengenakan pakaian yang begitu putih, bersih, putih, tidak ada noda sama sekali, rapih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya terlihat sangat hitam, juga rapih, tidak berantakan. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak athar, bekas orang itu melakukan perjalanan. Athar yakni artinya bekas. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai selingan untuk memotivasi kita semuanya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa atharaini. Qatratun min dumu' fi khasyatillah wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Fa ammal atharan atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai dibandingkan dua tetesan dan dua bekas, dua athar, ya, dua bekas.
Dua tetesan itu adalah yang pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba menangis, tangisannya itu disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan bukaul khauf wal khasyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Zadul Ma'ad. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang mengalir ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musuh Allah dan Rasulnya. Dua tetesan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari mata yang tidak meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ke dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganugerahkan kepada kita kenikmatan berzikir, terutama ketika sendirian. Lalu air mata kita berlinang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, yakni di kehidupan akhirat, akan memberikan naungan kepada yakni 7 golongan. Ketika matahari itu didekatkan sangat dekat kepada manusia, mereka begitu kepanasan. Ada yang keringatnya sampai membanjiri tubuhnya, ada yang hanya sampai betis saja, ada yang sampai pinggang, disebabkan dosa-dosanya kembali kepada amalannya. Namun ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, maka mereka tidak merasakan panasnya matahari. Allah berikan pertolongan kepada mereka. Dan di antara 7 golongan itu adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dia berzikir kepada Allah sendirian. Sendirian, Pak. Berzikir sendirian. Tidak dilihat oleh manusia. Lalu menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipraktekkan, Pak. Sebelum tidur, istri sudah tidur, kita berzikir. Banyak istighfar, ya. Lembutkan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan air mata yang menetes dari mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan 2 athar, 2 bekas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah bekas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika kaum mukminin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke medan perang menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasulnya, maka debu yakni memenuhi pakaian mereka. Itu athar. Jadi debu yang mengenai tubuh mereka itu sebagai athar, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, athar fi faridatin min faraidillah. Athar yang didapat dari menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Kita berangkat ke masjid, ya. Ketika angin bertiup, sebagian debu mengenai kita, itu athar. Berkendaraan, hujan tiba-tiba, tetesan air hujan mengenai kendaraan, mengenai kita, itu athar. Dan itu semua tidak akan sia-sia. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi azza wa jalla hatta ya'uda al-laban min ad-darar wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan
disentuh oleh api neraka seseorang, artinya Allah haramkan api neraka menyentuhnya. Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hingga Rasulullah SAW menegaskan, hingga air susu kembali ke kelenjarnya. Mungkin nggak kalau air susu sudah keluar, ya, misalnya bayi, ya, nenen, ya, dari dari uminya, dari ibunya, ya, sudah keluar, mungkin nggak masuk lagi, enggak. Ya. Begitupun dengan air susu sapi, air susu kambing yang sudah keluar, nggak mungkin untuk kembali lagi. Jadi mustahil. Kalau Allah sudah cintai seorang hamba, maka hamba itu tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan api neraka. Semoga kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak akan berkumpul debunya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini insyaallah bagian dari athar, Pak. Ya, athar, bekas, ya. Insyaallah. Dan tidak akan berkumpul, ya, debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Allahu akbar. Ya. Alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Qadarullah ma syaa Allah. Wa la yajtami'u 'ubarun fi sabilillah wa dukhan jahannam. Tidak akan berkumpul, yakni debu di jalan Allah, athar tadi, dengan asap jahanam. Mustahil berkumpul. Begitu juga seorang hamba yang dia menangis karena takut kepada Allah. Tangisannya itu yakni menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melembutkan hatinya. Maka mustahil tangisan yang keluar karena takut kepada Allah itu berkumpul dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Kita kembali lagi ke yakni hadis yang sedang kita pelajari ini. Sahabat mulia Umar radhiyallahu anhu menceritakan di dalam hadis yang mulia ini. Ini kisah nyata, Pak. Bukan dongeng, bukan karangan, bukan. Ini kisah nyata. Sahabat mulia Umar menceritakan bagaimana tadi tiba-tiba muncul sosok laki-laki yang mengenakan pakaian sangat putih, tidak ada noda sama sekali, rambutnya sangat hitam, mengkilat, dan rapi. Tidak nampak pada dirinya bekas perjalanan, bekas safar. Dulu orang kalau melakukan safar, apalagi yakni di Jazirah Arab, banyak padang pasir, nggak seperti sekarang, ya. Bisa ditempuh yakni dengan kereta cepat dari Madinah ke Mekah. Ada tolnya, ya, highway-nya, ya, bis, bisa sampai ke kota Mekah yakni insya Allah dengan aman, ya. Kita nyaman meskipun berjam-jam, sekitar 4-5 jam. Beda dulu melakukan safar melewati gurun pasir, sehingga kalau orang itu melakukan safar maka akan nampak bekas perjalanannya. Pakaiannya jadi yakni lusuh misalnya, kemudian dipenuhi debu, rambutnya acak-acakan, ya, terlihat bekas atharnya itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun.
Kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, tidak ada satupun di antara kami para sahabat radhiyallahu anhum ahlul Madinah yang tinggal di kota Madinah mengenalnya. Artinya sosok misterius ini bukan penduduk Madinah. Kalau dia penduduk Madinah pasti kita sudah kenal. Nah, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dia di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepadanya. Bisa jadi ada sebagian sahabat yang yakni coba untuk menghalanginya, karena orang asing ini tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang kita saksikan ada beberapa kasus ya, penyerangan tiba-tiba, ada imam yang sedang memimpin sholat tiba-tiba diserang begitu kan. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika imam memimpin sholat ada yakni keamanan yang menjaga yakni imam tersebut. Nabi SAW mengizinkan dia untuk duduk di hadapan Nabi SAW. Ini bentuk ketawaduan Nabi SAW. Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat untuk integrasi, menginterogasi. Nah, ya. Tidak menyuruhnya untuk menginterogasi dulu, ya. Enggak, tapi Nabi SAW yakni mengizinkannya untuk duduk. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka laki-laki ini duduk di hadapan Nabi SAW dengan menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya yakni ke atas pahanya. Maksud pahanya di sini yakni meletakkan kedua tangannya ke atas pahanya sendiri, ya, bukan ke atas paha Nabi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab ini. Nah, coba Ammar praktek dulu dengan temannya ini bagaimana menyandarkan kedua lutut dengan lutut temannya. Coba dengan adiknya bagaimana? Coba Ammar, di sini Ammar. Ya, ayo adiknya sini. Posisinya bukan begitu seperti duduk ya tasyahud. Nah, coba disandarkan. Nempel. Ayub sama Ayub. Nah, seperti itu disandarkan dalam posisi duduk seperti tasyahud. Ya. Ini yakni duduknya seseorang yang beradab di hadapan yakni ahli ilmu, ya, di hadapan seorang guru. Ya, ini kita lanjutkan terlebih dahulu karena cukup panjang. Cukup Ammar, jazakumullah khairan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammad. Laki-laki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Laki-laki tadi tidak memanggil Nabi dengan sebutan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah.
tapi ya Muhammad. Para sahabat radhiyallahu anhum yang mendengarnya, khususnya sahabat mulia Umar radhiyallahu anhu, mereka semakin yakin bahwa yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah penduduk Madinah, tapi dia orang asing. Biasanya yang memanggil ya Muhammad itu adalah orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman yang dia baru masuk Islam, yang akhlaknya tidak sebagaimana akhlak para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Sebagaimana pernah terjadi peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu, orang Arab Badui, tiba-tiba masuk ke dalam Masjid Nabawi, lalu dia pergi ke dekat mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan? Dia kencing di situ, kebelet kencing, Pak. Dan dia baru pertama kali sampai ke Masjid Nabawi itu, dan tidak tahu itu adalah masjid yang dipakai untuk beribadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berkumpul ketika itu. Para sahabat yang menyaksikan, mereka serentak ingin menangkap orang itu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahan, biarkan dia sampai selesai. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan menjaga kesucian masjid dari najis, sehingga najis itu tidak menyebar kemana-mana. Kalau seandainya para sahabat itu menangkap lalu orang itu lari, najis bisa menyebar kemana-mana. Makanya Nabi SAW berdakwah dengan penuh hikmah di sini. Nabi biarkan, lalu Nabi SAW panggil orang tersebut. Barulah Nabi SAW berikan nasihat dan seterusnya. Ini ada kisah tersendiri. Artinya orang Arab Badui yang dia baru masuk Islam, tinggalnya di pedalaman jauh dari kota Madinah, tinggal di padang pasir, akhlak mereka tidak sebaik akhlaknya para sahabat radhiyallahu anhum yang tinggal di kota Madinah. Di sini ada istilah tauriyah, Pak. Ada istilah tauriyah. Tauriyah itu seseorang mengungkapkan pembicaraan dengan kepada kepada orang yang diajak bicara, sehingga orang yang diajak bicara itu memahami maksud yang beda, maksud yang lain. Contohnya perkataan laki-laki ini kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammadu. Tidak mungkin penduduk Madinah, para sahabat radhiyallahu anhum yang tinggal di kota Madinah berkata demikian, ya Muhammadu. Karena para sahabat di kota Madinah ketika memanggil Nabi SAW dengan panggilan yang dinisbatkan kepada sifat kenabian atau kerasulan Rasulullah SAW. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini tauriyah, sehingga para sahabat yang mendengar itu menganggap bahwa dia adalah orang Arab Badui, orang Arab Badui. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah,
dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Salat yang diwajibkan. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berangkat haji ke Baitullah jika mampu untuk melakukannya, baik secara yakni fisiknya dan materinya. Tapi berkaitan dengan yakni materi ini atau uang, fulus, bukan ukuran orang kaya, orang yang dia yakni sukses dalam usahanya, bahwa mereka yakni diberikan kemampuan dalam masalah materi untuk pergi ke Baitullah. Bukan itu, Bang. Orang yang miskin, orang yang fakir, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada mereka dari sisi materi, tapi melalui orang lain, melalui hamba Allah yang lain, memberangkatkan haji misalnya. Tiba-tiba ada program yang dibuat oleh pemerintah setempat, misalnya menghajikan kaum fuqara, misalnya kaum du'afa. Ini menunjukkan Allah mampukan dia dari sisi materi. Jadi bukan persoalannya orang itu punya harta berlimpah, uang miliaran, ratusan juta, bukan. Masalah kemampuan materi ini dikembalikan kepada yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit lagi. Qala, orang tersebut, laki-laki tersebut berkata, "Shadaqta, engkau benar." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami terheran-heran, kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, mendengar respon orang tersebut yang membenarkan ucapan Nabi. Dia bertanya, tapi dia membenarkan. Fa'ajibna lahu, kami terheran-heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sekaligus membenarkan. Ini kan bahasa kita sedang mengetes, sedang menguji. Dia bertanya, dia juga membenarkan. Maka semakin misterius keadaan orang ini, dari sisi penampilannya, kemudian pertanyaan yang diajukan lalu dia membenarkan. Ini semakin menambah kemisteriusan orang tersebut di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin Pak, nanti setelah azan saya selesaikan dulu terjemahnya Pak ya, supaya tuntas insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala fa akhbirni 'anil iman. Laki-laki yang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kembali berkata, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Yang pertama, laki-laki ini berkata kepada Nabi, kabarkan kepadaku tentang Islam. Setelah Nabi SAW menjawabnya, lalu laki-laki ini pun kembali berkata kepada Nabi SAW, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Rukun iman. Kalau yang pertama, Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam. Jawaban yang kedua dari Nabi SAW adalah rukun iman yang disampaikan Nabi SAW. Qala sadaqta. Laki-laki itu pun kembali merespon, sadaqta, engkau benar. Laki-laki ini membenarkan jawaban Nabi SAW. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Laki-laki tersebut kembali berkata kepada Nabi SAW, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kalau yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Qala, Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, maka jika engkau tidak mampu untuk melihat Allah, menghadirkan suasana seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yarak, maka sesungguhnya yakinilah Allah pasti melihatmu. Ini muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Laki-laki itu pun kembali bertanya kepada Nabi SAW, kembali berkata, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadinya hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Nabi SAW menjawab, tidaklah orang yang ditanya, yaitu Nabi SAW, lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Sama-sama tidak tahu kapan detailnya kiamat itu. Jam berapa, menit berapa, detik keberapa, tidak ada yang tahu. Nabi SAW hanya dikabarkan oleh Allah bahwa hari kiamat itu terjadi di hari Jumat. Jamnya berapa, menit keberapa, detik keberapa, hanya Allah yang tahu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah menyebutkan, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innamal apa coba dilihat surat Al-A'raf ayat 178 ayat 187. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Di potongan ayat berikutnya, maksudnya di ayat yang sama, la ta'tikum illa baghtah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad SAW, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka katakanlah, wahai Muhammad SAW, wahai Nabi, sesungguhnya kapan terjadinya hari kiamat itu, detailnya kapan, hanya Allah yang mengetahui. Dan hari kiamat itu akan datang kepada kalian baghtah, secara tiba-tiba. Allah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang mulia ini memberikan jawaban yang singkat, namun yakni secara mafhum, mafhum ini secara tersirat. Kalau secara tersurat itu mantuk, secara tersirat, yakni jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan penegasan bahwa yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni an amaratiha. Laki-laki itu pun kembali berkata, tolong kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat itu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan hamba sahaya. Sekarang tidak ada, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah terjadi di zaman Nabi. Jadi ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil ini ada yang sudah terjadi, sudah berlalu, ada yang sedang berlangsung, dan ada yang belum. Yang sudah terjadi, contohnya ini, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan yakni tuannya. Jadi ketika dulu ada perbudakan. Perbudakan ini disebabkan karena peperangan, Pak. Sebabnya itu peperangan. Ketika katakanlah musuh dikalahkan, lalu ada tawanan perang dari kalangan perempuan, maka di dalam Islam dia bisa menjadi budak yang secara hukum halal karena sudah dimiliki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun tentang keadaan orang-orang beriman yang mewarisi surga Firdaus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina hum, di ayat yang keduanya, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghairu malumin. Di antara keadaan kaum mukminin yang akan mewarisi surga Firdaus itu adalah mereka yang senantiasa menjaga kehormatan, kesucian, menjaga kemaluannya, untuk tidak melakukan yakni perbuatan zina, menyalurkan syahwatnya hanya kepada istri dan budak perempuannya. Ini ketika terjadi peperangan, Pak. Kalau sekarang tidak ada, pembantu atau TKW itu bukan budak. Nah, kita kembali lagi. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi dia yakni berhubungan dengan tuannya, kemudian lahirlah anak. Kalau yakni posisinya ini budak itu dimiliki oleh orang kafir, maka anaknya ini kelak menjadi tuannya yang na'udzubillah bisa jadi dia berhubungan dengan ibunya sendiri, gitu kan. Ini orang jahiliyah seperti itu. Tapi kaum mukminin tidak demikian, memperlakukan budak dengan cara yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah oleh raja Mesir, yakni budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ini bukan istri Nabi SAW, tapi budak. Hadiah dari Raja Mesir. Dari Maria tersebut, radhiyallahu anha, lahirlah Ibrahim, putra Nabi SAW, yang di usia
masih anak-anak, kurang lebih 1 tahun lebih, 1 tahun 8 bulan meninggal. Nah, taib. Ini ciri yang pertama, antalidal amatu rabbataha, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada yakni tanda-tanda kiamat kecil lainnya yang sudah terjadi. Contoh, Nabi SAW menyebutkan bu'ithtu, ya. Nabi SAW bersabda, jarak antara aku diutus dengan terjadinya kiamat kahataini, kata Nabi SAW, seperti dekatnya 2 jari ini, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Artinya dengan diutusnya Nabi SAW sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir, itu sudah jadi tanda kiamat kecil, Pak. Bukan tanda kiamat besar, tapi tanda kiamat kecil. Tapi antara yakni kiamat besar itu dengan kiamat kecil ini, ya, tanda kiamat kecil ini jaraknya hanya seperti jari tengah dan jari telunjuk, begitu dekat. Nah, atau yang sedang berlangsung, misalnya tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung, contohnya yakni taqarubul aswaq, taqarubuz zaman atau waktu itu terasa begitu cepat, ya. Seminggu terasa sangat cepat, Pak. Sudah hari Jumat lagi, sudah hari Minggu Ahad lagi. Itu taqarubuz zaman. Itu bagian dari tanda kiamat kecil, ya, yang sedang berlangsung. Atau taqarubul aswaq, semakin dekatnya yakni transaksi, ya, semakin dekatnya pasar. Ya, sekarang ya, bisa dilakukan secara online misalnya, kan ada yakni berbagai aplikasi, ya, yang melakukan penjualan online. Itu menunjukkan taqarubul aswaq, semakin dekatnya pasar, ya, dimanapun kita bisa transaksi, ya. Ini tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung. Tanda kiamat kecil yang belum berlangsung, ya, yang belum terjadi, dan itu menjadi yakni akhir dari tanda kiamat kecil adalah yakni munculnya Imam Mahdi, munculnya Al-Mahdi. Munculnya Al-Mahdi itu akhir dari tanda kiamat kecil. Kalau setelah itu, yakni setelah munculnya Imam Mahdi, barulah akan bermunculan tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, itu sudah tanda kiamat besar dan prosesnya cepat nanti, ya. Kalau sekarang kan masih tanda kiamat kecil, jauh ini jaraknya antara Nabi Muhammad SAW dengan kita, jaraknya sudah 1400 tahun lebih. Tapi nanti kalau tanda kiamat besar itu sudah bermunculan, satu bermunculan akan diikuti dengan cepat, ya, tanda kiamat besar lainnya. Baik. Wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat, ini tanda kiamat berikutnya yang dijelaskan Nabi. Engkau akan melihat ada orang yang yakni tidak beralas kaki, bertelanjang dada, al-'alata, dia juga miskin, ri'a asya'i, dia menggembala kambingnya sebagai penggembala. Yatatawaluna fil bunyan, maka mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan di dalam hidupnya. Dulunya sebagai penggembala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, ya. Mereka tidak lagi miskin, ya. Mereka diberikan kelebihan harta, ya, sebagaimana terjadi di beberapa negeri Arab yang dulunya gersang begitu kan, seperti Dubai, itu kan gersang dulunya, ya. Qatar gitu kan, Saudi, ya. Bagaimana keadaan sekarang, ya. Gedung tertinggi ada di Dubai, menyusul di Saudi, Jeddah, di Jeddah, tingginya kurang lebih 1 kilo,
gitu kan. Di Qatar dan seterusnya. Dulunya, nah, ya, keadaan mereka orang Arab umumnya sebagai penggembala. Nah, ini tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung. Nah, sedikit lagi. Thumman talaqa, kemudian laki-laki misterius itu pergi. Ya. Falabithtu maliyan, maka aku terdiam. Maksudnya sahabat Umar radhiyallahu anhu terdiam menyaksikan peristiwa itu. Nggak bisa berkata apa-apa lagi. Terdiam di sini dijelaskan oleh sebagian ulama, yakni terdiam dalam waktu yang cukup lama. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, lama, tidak sebentar. Ya. Artinya masih memikirkan siapa laki-laki itu, gitu kan? Nah, siapa sosok misterius itu? Tsumaqal, Nabi SAW kemudian bertanya kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya waktu itu? Siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Sahabat mulia Umar radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang kepada kalian itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Datang dalam wujud manusia, yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Allahu akbar. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan ya, dari hadis yang mulia ini, jamaah sekalian. Namun ya, akan diterangkan insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Karena cukup panjang penjelasannya. Ini baru sekedar yakni kita mendengarkan terjemahannya sekaligus ya, ada sedikit yakni tambahan ya, penjelasan, pengetahuan ya, namun kita belum sampai kepada penyebutan faidah-faidah ya, dari hadis atau yakni pelajaran-pelajaran ya, hikmah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Insyaallah di pertemuan mendatang akan disampaikan ya, berbagai faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dicukupkan Syekh. Baik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته